tapi Ya'juj dan Ma'juj tidak berputus asa. Nah, ini pula realitasnya di dunia sekarang ini. Orang yang berbuat maksiat sangat gigih berkampanye, sedangkan orang yang mengajak kepada ketaatan sangat lemah semangatnya. Hadirin jemaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita kaji tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh seorang muslim agar selamat dari fitnah Dajjal di akhir zaman nanti. Dimulai dari pengajaran Rasulullah kepada para sahabat dan umatnya untuk yang pertama membiasakan membaca surat Al-Kahfi, istimewanya pada malam dan hari Jumat. Karena di dalam hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan demikian rupa untuk membaca surat Al-Kahfi tersebut, man hafidha 10 ayatin min suratil kahfi asima min fitnatid dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi, niscaya terpelihara dari fitnah ad-dajjal. Hadis ini diriwayatkan di dalam kitab An-Nihayah oleh Imam Ibnu Katsir. Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi, niscaya Allah pelihara ia dari fitnah Al-Masih Dajjal. Yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah 10 ayat ini dari 1 sampai 10 ataukah 10 ayat yang dimaksud adalah 10 ayat yang akhir. Sebahagian menyatakan 10 ayat yang akhir. Kenapa? Karena cerita tentang Dajjal itu disebutkan pada tentang Ya'juj dan Ma'juj pada 10 ayat yang terakhir, yaitu ketika Allah memulai wa yas'alunaka 'anil qarnaini, dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang Zulqarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra, katakanlah bahwa kami akan bacakan kepada kalian sedikit sekelumit dari kisahnya. Inna makkannahu fil ardi, sesungguhnya kami berikan kekuatan dan kekuasaan kepadanya di muka bumi. Wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kami berikan segala keinginannya itu sebab untuk sampai ke sana. Maka berkuasalah Zulqarnain ini dari timur sampai ke barat. Tapi tidak disebut namanya Iskandar, hanya disebut Dzulqarnaini. Qarnun dalam bahasa Arab berarti tanduk, lungkea. Qarnaini mempunyai 2 tanduk di timur dan di barat, menunjukkan, melambangkan kekuasaan di timur dan di barat. Dalam perjalanannya sampai ke sebuah tempat, bertemu dengan masyarakat yang mereka hampir saja tidak paham berkomunikasi. Saat warga masyarakat ini mengadukan kepada Zulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj kanu mufsidina fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum radma. Wahai Zulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Maka adakah perlu kami kumpulkan uang dan berikan pajak kepada Anda supaya Anda membangun tembok yang membatasi antara mereka dengan kami? Ini tawarannya. Kami berikan kharaj, pajak kepada Anda untuk membangun sebuah tembok yang membatasi kami dengan mereka. Luar biasanya jawaban Iskandar Zulqarnain ini bagaimana? Ma makkanni fihi rabbi khairun, kekuasaan yang telah Allah berikan kepadaku itu lebih baik daripada tawaran kalian untuk memberikan dan membayarkan pajak kepadaku. Jadi ini petunjuk isyarat
syarah di dalam Al-Quran betapa di dalam Islam itu kekuasaan bersifat melayani dan mengayomi, bukan untuk memeras dan juga untuk menindas. Saat beliau tidak dalam posisi menawar kepada mereka untuk apakah kalian bayar pajak atau bagaimana, tapi justru warga masyarakat tersebut yang berinisiatif, adakah perlu kami bayarkan pajak untukmu supaya anda bersedia untuk membangun tembok tersebut. Ini bahasa yang indah sekali tentang kepemimpinan di dalam Islam. Beliau jawab, ma makkanni fihi rabbi khairun, kekuasaan yang telah Allah berikan kepadaku itu lebih baik daripada tawaran kalian untuk membayarkan pajak. Apa yang beliau inginkan? Fa'ainuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum rajmah. Kalau kalian ingin bantu, jangan berikan uang, bantu saya dengan tenaga kalian untuk kita bangun bersama-sama. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang pertama, beliau ingin tunjukkan bahwa kekuasaan bukan untuk menindas dan untuk memeras. Yang kedua, pengajaran bahwa pembangunan suatu negeri harus melibatkan semua pihak. Pemimpin terlibat, rakyat juga terlibat, agar semua merasa mempunyai saham di dalam pembangunan tersebut. Maka yang terjadi di negeri kita ini, antara rakyat yang menikmati pembangunan dengan pihak yang membangun tidak terhubung sama sekali. Maka banyaklah proyek-proyek yang amburadul. Sampai tadi pagi kita juga membaca berita di media, ada sebuah jembatan Abu Nawas katanya di daerah Kabupaten Pidi. Jembatan sudah selesai tetapi tidak bisa dimanfaatkan. Kenapa? Karena tidak ada abutmennya, tidak ada kepala jembatannya. Ini mulai dari jembatan tidak ada kepala sampai yang bangun jembatan pun nggak ada kepalanya. Kenapa? Ada jembatan tetapi tidak ada jalan untuk naik ke atas jembatan. Keterlibatan. Makanya selalu saja di dalam Islam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak. Orang yang terlibat saham di dalamnya akan mempunyai rasa memiliki. Oleh karena itu dari awal Iskandar Zulkarnain menolak untuk membangun dengan menerima upah dan pajak. Beliau ingin pembangunan itu dengan keterlibatan semua pihak. Ayo kita bangun sama-sama. Fa'ainuni biquwwah. Bangun. Sehingga ketika telah selesai, apa kata beliau? Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Sehebat apapun tembok yang kita bangun dari logam yang bercampur antara besi, tembaga dan perak ini, bila tiba waktu yang telah dijanjikan oleh Tuhanku, dia akan roboh dengan sendirinya. Pertanyaan besarnya, sedemikian besar logam yang dibuat untuk menjadi tembok ini, tidakkah terpantau oleh satelit yang paling canggih di dunia ini untuk mendeteksi di mana keberadaannya? Dan itu luar biasa sekali. Hanya tinggal menunggu waktu. Kemudian masuklah di dalam zikir kita di Aceh, Ya'jud Ma'jud di kurok-kurok gunung jikenuk tamong dalam dunia. Kurok malam di sebe katanya. Ya'jud Ma'jud itu terus mengeruk-ngeruk gunung untuk bisa masuk ke dalam dunia ini. Siang mereka bekerja, malam ditampal kembali oleh malaikat seperti semula. Pekerjaan itu terus berulang-ulang. Tapi yang kita apresiasi kegigihan mereka. Hari ini bekerja sampai sebatas yang mereka mampu, besok ternyata kembali dalam kondisi semula. Tapi Ya'jud dan Ma'jud tidak berputus asa. Nah ini pula realitasnya di dunia sekarang ini. Orang yang berbuat maksiat sangat gigih berkampanye, sedangkan orang yang mengajak kepada ketaatan sangat lemah semangatnya. Jadi ketika di Baitul Mal Kota Banda Aceh, kawan-kawan yang petugas lapangan untuk mengutip zakat itu mengeluh. Kata mereka, Pak Ustaz, kami datang ke pengusaha-pengusaha di Banda Aceh untuk mengutip zakat. Kami diterima seolah-olah kami ini orang minta sedekah, hanya diberikan uang 100.000 dan disuruh pulang. Padahal kami tidak mau minta sedekah, kami ingin mengutip zakat. Runtuh semangat mereka. Kadang-kadang kami minta telepon untuk menghubungi, karena setiap kali kami datang ke toko, ke tempat usaha, ke kantornya, selalu saja alasannya pimpinan tidak ada di tempat. Kami minta nomor kontak untuk bisa kami hubungi, tapi tidak direspon. Ketika semangat mereka runtuh, saya katakan, seharusnya
petugas zakat dari Baitul Mal itu harus lebih bersemangat dari petugas asuransi. Petugas asuransi itu luar biasa. Mereka intip waktu kita 24 jam sehari sampai ketemu, sampai kita malas untuk menolak. Sampai kita tidak mampu lagi untuk menolak telepon mereka, terpaksalah kita layani. 24 jam sehari. Kalau petugas asuransi, yang mohon maaf saja, asuransi ini lebih banyak unsur spekulasi judinya dibandingkan kebenarannya. Mereka sedemikian bersemangat. Lalu kenapa petugas-petugas zakat ini yang secara resmi ditunjuk sejak pertama kali oleh Rasulullah dulunya dan berlanjut sampai sekarang, dan itu merupakan kewajiban negara terhadap agama, bahwa negara berkewajiban memastikan hak setiap orang itu tertunaikan. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, innal qawiyya fikum dha'ifun 'indi hatta akhudhal haqqa minhu wa innal dha'ifa fikum qawiyyun 'indi hatta akhudhal haqqa lahu. Sesungguhnya orang-orang yang kuat di kalangan kalian aku pandang lemah, sehingga hak-hak orang lain aku ambil dari hartanya, dan orang-orang yang lemah di antara kalian aku pandang kuat, sehingga aku tunaikan seluruh hak-haknya. Kewajiban negara li'a'ta'i kulladzi haqqin haqqahu, untuk memastikan setiap orang mendapatkan hak-hak yang sepatutnya. Maka ini prinsip dasarnya, itu dibentuk oleh negara, oleh Rasulullah dulunya sampai sekarang. Tapi ternyata semangat orang yang berbuat benar kalah dibandingkan semangat orang yang berbuat jahat. Contoh yang kedua, di Langsa itu kadar kemaksiatan luar biasa. Lalu Allah turunkan orang yang tepat untuk mengatasinya. Mulai dari wali kotanya bersemangat untuk KSO, sampai dengan kepala dinas syariat Islamnya itu pun sangat bersemangat, Pak Ibrahim Latif. Beliau bekerja, tapi semangat orang yang berbuat maksiat lebih kuat lagi. Setiap kali pasukan Satpol PP dan WH ini turun untuk mengamankan pelaku maksiat, mereka kompak untuk menyerang orang-orang yang melarang mereka. Tapi sayangnya, orang-orang yang membenci kemaksiatan tidak ada yang bersikap, membiarkan Satpol PP dan WH ini dikeroyok oleh orang-orang yang berbuat maksiat. Berulang-ulang beliau terluka di dalam perjuangannya, dirawat di rumah sakit, di opname, tapi tidak meruntuhkan semangat beliau untuk terus menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena setiap tempat Allah berikan orang yang sesuai, setiap waktu Allah berikan tokoh yang cocok. Ini contoh. Tapi masalahnya ternyata orang yang berbuat maksiat lebih kompak daripada orang yang berbuat taat. Itu yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Ali sejak dari zaman dahulu. La yartafi'a sautul batil illa idza ghafala ahlul haq. Kebatilan itu tidak akan mengemuka kecuali apabila orang-orang yang benar memilih untuk diam. Na'udzubillah. Sekarang kita hampir tidak lagi berani untuk menyuarakan kebenaran, walaupun tidak ada eksekusi hukumannya. Kita merasa dicemooh saja itu sudah sangat rugi. Mengajak orang lain untuk salat saja hanya dicemooh dan dicibir, seolah-olah kita sudah masuk neraka. Ini na'udzubillahnya. Maka semangat mujahadah tersebut sekarang alhamdulillah dihidupkan oleh kawan-kawan yang tergabung di dalam kegiatan jemaah tabligh. Mereka datang dari satu rumah ke rumah yang lain mengajak salat berjamaah. Tapi ternyata bahkan orang yang diajak salat berjamaah itu merasa tersinggung. Bayangkan diajak salat berjamaah tersinggung, sampai keluar kalimat pikir-pikir kah hendak buyat mayang ke, sampai keluar kalimat demikian. Kita tidak berhusnudzan ketika melihat orang lain mengajak kita kepada kebaikan. Maka inilah hakikat dari yang disebut takabbur, batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan memandang remeh manusia. Ketika kebenaran itu datang dari pihak lain, kita merasa seolah-olah diremehkan, maka kita tolak kebenaran tersebut padahal itu adalah benar. Makanya di dalam perjuangan, kalau tidak mampu untuk menyuarakan kebenaran, maka jangan tolak kebenaran tersebut apabila sudah terbukti. Tapi apa boleh buat, nuansa politik di negeri kita lebih kuat daripada nuansa syariatnya. Contoh sederhana saja, ketika hari raya Idul Adha yang kemarin, seorang kepala daerah, Bupati Aceh Besar, berinisiatif untuk penerbangan di Bandara Sultan Iskandar Muda dihentikan sampai dengan jam 12 siang hari raya. Ternyata yang menolak justru orang-orang Aceh sendiri. Kenapa? Wallahu alam.
Nah, tapi ketika kita ajak diskusi, kita coba tantang dengan pertanyaannya. Kira-kira kalau penerbangan di Bandara SIM dihentikan di pagi hari raya baik Idul Fitri ataupun Idul Adha hanya sampai jam 12 siang saja, kira-kira siapa yang dirugikan? Adakah penumpang yang dirugikan? Adakah pilot dan pramugari dirugikan? Adakah petugas bandara yang dirugikan? Siapa yang dirugikan? Oh, pihak maskapai yang punya penerbangan dirugikan. Pertanyaannya, apa yang rugi bagi mereka? Oh, rugi karena lama parkir di Bandara SIM, harus membayar biaya parkir yang lebih mahal. Pertanyaannya, bila mereka berangkat segera dari Bandara SIM, lalu apakah mereka lebih lama di udara untuk tidak parkir di bandara yang lain? Tetap sama-sama akan parkir di bandara. Enggak pernah pesawat itu parkir di rumah. Sama. Hanya menunda saja. Masalah yang kedua, apakah pihak maskapai itu ketika mengatur jadwal penerbangan sudah berkonsultasi dengan penumpangnya, jam berapa kita berangkat? Saya yakin pilot, pramugari, dan penumpang bahkan petugas bandara itu pun sebenarnya sangat ingin sholat id di pagi hari raya, tetapi tidak memungkinkan. Tapi tidak ada yang berpikir, asal tolak saja. Lucunya, yang menolak penerbangan pesawat di pagi hari raya, menolak menghentikan penerbangan pesawat di hari raya, justru orang-orang yang tidak pernah naik pesawat. Nah, pokoknya asal tolak saja. Mereka pikir naik pesawat itu seperti naik labi-labi. Maka dicemoohlah, diperolok-olok. Mohon nanti di pagi hari raya Idul Adha dan Idul Fitri jangan ada kendaraan umum yang masuk wilayah haji besar karena harus dihentikan semuanya. Yang diminta pesawat kemudian dicemooh seluruhnya. Inilah budaya masyarakat kita, berucap tanpa berpikir. Maka setiap sebuah kebijakan coba pertimbangkan dulu mudaratnya itu apa. Yang kedua, kalaupun ada mudarat, yang terkena dampak mudarat itu siapa? Yang ketiga, ketika sudah jelas yang terdampak mudarat, barulah kemudian dikalkulasi, dijumlah dan dibagi berapa banyak yang bermanfaat dan berapa banyak yang mudarat. Karena kalau setiap kebijakan dilihat mudaratnya, tidak ada sebuah peraturan pun yang tidak ada mudarat. Selalu ada mudarat. Tetapi Islam melihat unsur manfaat, maka dibuatlah ketentuan umum, fa aina tujadul maslahatu wal manfaatu fatamma syara'ullahi wa dinuh. Dimanapun didapati adanya maslahat dan manfaat, maka di sanalah terdapat agama dan syariat. Agama dan syariat dibangun atas dasar maslahat. Tidak ada persoalan yang tidak ada maslahat. Tidak ada persoalan yang tidak ada mafasid, mudarat. Tetapi dibagi. Maka atas dasar itulah Allah berikan pemahaman kepada kita. Kenapa arak itu diharamkan? Kenapa judi itu diharamkan? Allah jelaskan sendiri dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hukum arak dan judi. Qul, katakan, fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Pada arak dan judi itu terdapat mudarat. Ismun dalam ayat ini tidak diartikan dosa. Karena bila arti ismun dalam ayat itu adalah dosa, sudah cukup ayat itu untuk menghukum haram arak. Tapi ismun yang dimaksud adalah mudarat. Katakanlah wahai Muhammad, pada arak dan judi itu manafi'u linnas, ada banyak manfaat untuk manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi mudaratnya lebih besar daripada manfaat. Karena lebih dominan unsur mudarat, maka pelan-pelan ditinggalkan sampai akhirnya Allah putuskan di dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 bahwa arak itu haram. Tadarruj, bertahap dalam penerapan hukum. Ini gambaran umum dari ayat itulah yang kemudian para ulama jadikan sebuah kaidah di dalam usul fiqh bahwa al-masyaqqatu tuzalu. Kalau ada kesulitan-kesulitan, maka segala bentuk kesulitan itu dihilangkan. Oh, ternyata ada manfaat, maka ditimbang. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mencari keuntungan. Bahasa sederhana dalam agama, tapi dapat diterapkan dalam semua bidang kehidupan. Umpamanya seorang yang menabung di bank. Ada bank yang menjanjikan, nauzubillah, terlepas dari halal dan haramnya dulu, sebagai gambaran untuk tahu untung dan rugi. Ada bank yang menjanjikan keuntungan tabungan Anda per bulan diberikan bagi hasil sekian.
mungkin besar bagi hasilnya, sekitar 35% nisbah bagi hasil untuk penabung, dan yang sisanya untuk bank. Satu bank lagi hanya menjanjikan 10% saja. Orang yang badiur ra'yi, yang pemikiran dan pertimbangannya hanya di permukaan saja, otomatis akan melihat yang keuntungan besar. Tetapi orang yang teliti akan bertanya, kalau saya menabung di bank Anda bagi hasil 35% untuk pemilik modal, kira-kira beban biaya bulanannya itu berapa? Kenapa? Jangan sampai 35% ini angka yang nyatanya hanya sekitar 0, sekian persen, karena ternyata ada biaya administrasi bulan sampai habis. Maka ini yang terjadi. Nah, ternyata sulit untuk diterapkan karena masyarakat kita lebih memperhatikan untung dengan mengabaikan rugi. Contoh yang lain, betapa sering kita mendapatkan berita kasus saudara-saudara kita yang jualan bahan bakar minyak yang rentan terbakar itu di pinggir jalan. SPBU, pom bensin itu dengan standar keamanan yang sudah diterapkan SOP-nya. Tangkinya di dalam tanah, kemudian ditimbun sekian tingginya, kemudian dipakai beton, kemudian harus ada pemadam api. Tapi masih saja keterangan tidak boleh menghisap rokok, tidak boleh main telepon ketika sedang mengisi bahan bakar, tidak boleh menyalakan kendaraan. Itu saat kita berbelanja bensin di SPBU. Tapi ketika warga masyarakat ingin ikut menikmati hasil penjualan tersebut, mereka beli dengan jerigen. Ada biaya tambahan per jerigen sekian bayar untuk petugas SPBU, dan itu pun harus kucing-kucingan dengan petugas keamanan, karena itu melanggar hukum. Mereka jualan di pinggir jalan. Bayangkan tangki penampungan di pinggir jalan itu seperti apa. Bahan bakunya plastik, sama-sama subur seperti bensin untuk bertemu dengan api. Pertanyaannya, apakah kemudian terjamin orang yang lalu lalang di depan SPBU tersebut, di depan orang jualan bensin tersebut, menjaga agar tidak merokok dan buang puntung rokok sembarangan? Tidak ada. Tapi orang tidak sempat berpikir tentang risiko yang besar ini. Yang penting keuntungannya, setiap 1 liter bensin itu akan mendapatkan untung 500 sampai 1.500 rupiah. Itu belum lagi rugi akhirat. Apa rugi akhirat? Masuk di dalam surat Al-Mutaffifin, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang saat mereka berbelanja, ketika disukat minta sukatannya itu disempurnakan, tapi giliran mereka menjual, sukatan itu dikurangi. Mungkin tidak secara sengaja. Andai kata ini sukatannya per liter tepat penuh, saat seorang penjual bensin mengambil minyak itu dari dalam jerigen, kemudian dituangkan ke dalam tangki sepeda motor, pertanyaannya, apakah ini akan tetap penuh sampai masuk dalam tangki? Ya, dia akan miring-miring, goyang-goyang, dan tumpah. Pelanggannya mau beli bahan bakar 1 liter dengan harga yang disepakati, umpamanya 8.000 rupiah, tapi yang ia dapati kurang beberapa mili dari 1 liter. Yang kurang beberapa mili itu adalah haram. Udah di dosa, di akhirat kita dibakar dengan sebab dosa, di dunia dibakar dengan sebab bahan bakar, 2 kali pembakarannya. Maka ada orang yang bijak, saat mereka akan berbelanja bahan bakar yang dijual di pinggir jalan karena terdesak, mereka tidak bertanya 1 liter, Pak, karena biasanya dalam botol air mineral, Pak, itu berapa bensin 1 botol? Tidak disebut 1 liter. 1 botol itu berapa? Oh, 8.000. Nah, oke, saya beli 1 botol. Tidak disebut 1 liter karena takut terjadi transaksi yang haram. Sebatas botol yang disepakati, yang terlihat. Ataupun dia berbelanja dengan harga, saya mau beli bensin 10.000, terserah Anda isi berapa, yang penting 10.000. Kenapa? Ini bagi orang yang paham-paham tentang standar syariat. Tapi bahkan orang yang paham syariat pun kadang-kadang mengabaikan pilihan kata ini. Makanya tidak terkecuali kita pun terpaksa menegur guru-guru kita yang sudah super alim atas pilihan katanya saat bertransaksi. Dan saya sangat kecewa, sampai hari ini jarang sekali orang yang teliti untuk membedakan kosakata antara pinjam dengan utang. Nauzubillah. Tidak terkecuali orang alim, tidak terkecuali profesor doktor, tetap saja pinjam dengan utang jarang disebut pinjam, jarang disebut utang, selalu pinjam. Maka jangan pernah berharap transaksi perbankan itu akan islami selama kosakata utang tetap menggunakan kata pinjam. Tidak akan pernah islami.
Kenapa? Al-ibratu fil uqud bil mabani wal alfat. Yang menjadi standar pada transaksi, pada akad adalah bil mabani, bentuk susunan kalimat, wal alfat, dan suara yang terucap. Kalau Anda sebut pinjam, maka berlakulah implikasi hukum pinjam. Apa makna pinjam? Memakai manfaat dengan mengembalikan benda yang sama. Dipinjam gelas ini untuk minum air, menyukat air, dan lain sebagainya. Setelah selesai, gelas yang sama dikembalikan. HP saya dipinjam, setelah ditelepon, ambil manfaatnya, HP yang sama dikembalikan dengan nomor HP yang sama, dengan nomor email yang sama. Tapi saat uang kita pinjam, maka sepatutnya yang dikembalikan adalah uang dengan nomor seri yang sama. Dan saat uang itu kita belanjakan, tidak pernah akan kembali kepada pemiliknya, kecuali dalam persentase yang sangat kecil sekali. Lalu bagaimana kita akan bisa pinjam uang? Maka dari transaksi saja ucapannya sudah salah, padahal diingatkan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Ketika kita runut kembali, ternyata banyak sekali perkara yang batil dalam transaksi ekonomi kita. Contoh lebih sederhana lagi, kita yang setiap hari singgah di warung kopi, langganan atau tidak, minum kopi dan makan kue. Pertanyaannya, yang kita makan dan kita minum itu sudah dibeli atau belum? Belum dibeli. Belum ada akad, asal minum saja, asal makan saja. Di situ sudah sebuah masalah. Memakai sesuatu sebelum jelas transaksinya. Maka untuk ukuran transaksi ini kita harus apresiasi warung yang waralaba, franchise, KFC, beli dulu baru makan. Apa yang Anda beli, itu yang Anda makan. Sedangkan warung kita yang Islami, makan dulu baru beli. Makan dulu baru beli, bukan beli dulu baru makan. Dari situ saja kita sudah bermasalah. Makan dulu baru beli. Masalah yang kedua, di warung itu tidak pernah dijelaskan harga setiap bahagian bahan makanan itu berapa. Kita nggak tahu nasi satu piring itu berapa. Kita nggak pernah tahu harga nasi tambah itu berapa. Kita nggak pernah tahu harga ayam goreng itu berapa, ikan goreng itu berapa. Hanya asal makan saja dulu, nanti saat ditagih barulah terkejut. Maka saya sangat kasihan kepada seorang kawan. Suatu hari Jumat, selesai khutbah, beliau mengajak saya untuk makan siang di sebuah warung. Kami berempat, 4,5 dengan anak beliau. Karena dia ajak, saya muliakan undangan beliau. Kalau ada bapak-bapak yang ngajak, saya juga muliakan undangannya. Makanlah kami. Saya sudah mencoba untuk makan sesuai dengan standar saya yang biasa saja, bukan mentang-mentang ada yang bayar lalu makan suka-suka. Standar biasa saja, hanya makan nasi, ambil ayam 2 potong pakai kuah, selesai. Tapi apa yang terjadi? Saat tiba giliran untuk ditagih biayanya, beliau terkejut. 350.000 rupiah, padahal persiapan beliau sekitar 200.000 rupiah untuk kami berempat. Saya mau ikut membantu bayar, takut beliau tersinggung. Tidak saya bantu, beliau sedang gelagapan. Akhirnya terpaksa anaknya disuruh kembali ke mobil untuk mengambil dompet lagi. Kenapa? Karena kita tidak pernah kalkulasi harga setiap poinnya itu berapa. Itu belum lagi, kita nggak tahu ini makanan dihitung satuan atau satu piring. Kita makan satu piring, jangan-jangan dihitung satu persatu. Kita makan satu persatu, jangan-jangan dihitung satu piring. Penipuan ghararnya itu tinggi sekali. Maka saya selalu tawarkan, kenapa tidak di warung-warung makan itu dijelaskan harga ayam bakar sekian, harga ayam goreng sekian, harga tumis sekian, untuk makanan ini dihitung per porsi satu piring, untuk makanan ini dihitung satuan, untuk yang kuah-kuah gratis semua. Tapi tidak pernah dijelaskan. Kita makan dan minum itu sambil berpikir, ini kira-kira kalau nggak cukup uang apakah boleh diganti dengan KTP atau tidak. Itu yang jadi masalah. Maka ini hal-hal sederhana pada urusan transaksi yang kita tidak pernah mengingat dampak akhiratnya, yang penting dunianya selesai. Itu menunjukkan betapa manusia tidak lagi mengedepankan prinsip darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada mencari manfaat. Maka kembali pada persoalan tadi. Dalam kehidupan ini kita diajarkan betapa setiap sebuah kebijakan, apakah agama ataukah akhirat, itu melihat mudarat dan manfaat.
Seiring perjalanan waktu dan pergantian zaman, mudarat dan manfaat itu akan berubah. Semuanya akan berganti, maka hukum tidak pernah berubah, tetapi fatwa hukum akan berubah-ubah. Ya, kenapa berubah? Sesuai dengan situasi dan kondisinya. Dulu Rasulullah melarang orang perempuan untuk melakukan perjalanan musafir jarak tempuh 1 hari 1 malam kecuali didampingi oleh suami ataupun oleh mahram. Pertanyaannya, apakah setiap orang perempuan yang terikat dinas pada kantor dan lembaga tertentu ketika mengadakan kunjungan keluar daerah, perjalanan keluar daerah itu didampingi oleh suami ataupun oleh mahram? Maka menjadi miris ketika di bulan Ramadan yang lalu, biasanya tim safari Ramadan bentukan pemerintah Aceh itu hanya yang laki-laki saja. Tapi dalam rombongan saya ini ikut seorang ibu-ibu. Hanya beliau seorang ibu-ibu. Jadi walaupun namanya tim safari Ramadan, ketika semua kami laki-laki dan beliau seorang ibu-ibu yang mengurus administrasinya, saya merasa tidak nyaman ketika warga kampung setempat menyambut kami, beliau sendiri satu-satunya ibu-ibu. Padahal yang datang ustaz-ustaz semuanya. Kenapa? Ada pemandangan yang tidak baik. Pertanyaannya, bagaimana hukum itu dalam Islam? Ternyata jumhur ulama melihat bahwa larangan tersebut bukan kepada kondisi dan syarat yang ditentukan, tetapi kepada tujuan yang diinginkan. Kenapa Rasulullah mensyaratkan harus seorang perempuan itu didampingi oleh suami dan oleh mahramnya? Tujuannya adalah supaya perjalanannya aman. Bukan karena suami, bukan karena mahram, tapi dengan tujuan perjalanan aman. Jumhur merumuskan selama tujuan aman itu terwujud, walaupun bukan dengan suami, bukan dengan mahram, tapi benar-benar terwujud. Apa wujudnya? Di dalam rombongan orang-orang perempuan yang lain yang dipercaya. Maka saat ada seorang jemaah haji perempuan, tidak ada mahram, tidak ada suami, Arab Saudi menolak kehadiran seorang perempuan tanpa mahram, tanpa suami. Maka sampai hari ini pemerintah Arab Saudi belum membuka peluang beasiswa kepada seorang mahasiswi pun dari luar Arab Saudi. Kenapa? Bila ada seorang mahasiswi dari Aceh kuliah di Arab Saudi, tentu dia tidak boleh berangkat sendiri, harus didampingi oleh mahram ataupun oleh suami. Dan pemerintah Arab Saudi tidak memberikan beasiswa untuk mahram dan untuk suaminya. Maka daripada bermasalah, okelah yang laki-laki saja berangkat, tidak ada perempuan, karena mereka berkomitmen demikian rupa. Termasuklah jemaah haji. Maka ketika ada seorang wanita berencana berangkat haji, sedangkan suaminya berhalangan atau mahramnya berhalangan karena meninggal dunia dan lain sebagainya, Arab Saudi tetap akan menolak. Tetapi untung-untungan, apa untung-untungan? Tidak mungkin dengan demikian ramainya penerbangan haji akan diperiksa surat keterangan mahram satu persatu. Kadang-kadang secara acak saja, yang giliran sial dapat giliran. Anda siapa mahramnya? Enggak bisa ditunjuk mahram, disuruh pulang lagi. Ini pula anehnya. Sudah datang enggak diterima karena musafir tanpa mahram, disuruh pulang itu juga musafir tanpa mahram sendiri juga. Jadi ada kontradiksi pada pola pikir mereka. Ini sama seperti dulu dilarang orang perempuan di Arab Saudi untuk mengemudi. Kenapa? Karena dianggap bertentangan dengan syariat seorang perempuan menyetir mobil sendiri. Tapi pada saat orang perempuan tidak boleh menyetir, mereka harus naik mobil dengan adanya sopir. Enggak mungkin suaminya 24 jam menjadi sopir bagi istrinya. Enggak mungkin mahram dan kerabatnya menjadi sopir bagi istrinya. Siapa sopirnya? Tenaga kerja dari luar negeri. Saya bekerja sebagai TKI di Arab Saudi di sebuah rumah orang kaya, jadi sopir. Ketika istri orang kaya ini ingin keluar ke pasar, suaminya tidak mengantar, sayalah jadi sopirnya. Wanita naik mobil sendiri, menyetir dilarang karena bertentangan dengan syariat, tapi berduaan dengan saya yang bukan mahramnya di dalam mobil, itu nggak masalah. Ini kan keanehan lagi. Berbenturan satu produk hukum dengan produk hukum yang lain. Maka saat ditanya oleh seorang wartawan dari Inggris di dalam acara National Geographic, lalu bagaimana bila ada kondisi mendesak seorang perempuan perlu segera ke rumah sakit umpamanya karena sakit berat ataupun proses persalinan segera perlu ke rumah sakit? Orang Arab ini hanya menjawab santai saja. Dia menunggu suaminya pulang. Tapi ini kondisinya sangat darurat. Iya, tunggu. Santai saja jawabannya, tunggu. Setengah jam pun tunggu sampai lahir sendiri. Tidak ada pola pemikiran untuk mengembangkan dampak-dampak mudarat yang lain. Saya ingat dulu tahun 96 ikut
daurah tadribiyah li muallimil lughah al-arabiyyah yang diadakan oleh Universitas Islam Madinah di UIR, Universitas Islam Riau di Pekanbaru. Pada saat masuk dosen akidah, saya bertanya kepada beliau, kenapa Arab Saudi tidak menciptakan teknologi persenjataan? Apa jawaban beliau? Santai saja dengan irama Arabnya yang agak-agak mencong-cong, la haja. Enggak perlu katanya. Enggak perlu ciptakan senjata. Kenapa? Karena bila perlu senjata tinggal pesan ke Amerika, kata beliau. Bayangkan, padahal di dalam Islam kita diajarkan wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamuhum Allahu ya'lamuhum. Persiapkanlah segala bentuk persenjataan dan kekuatan yang kalian miliki, termasuklah kuda-kuda yang ditambatkan untuk menggertak musuh kalian dan musuh-musuh Allah dan pihak yang lain yang kalian tidak mengetahui siapa mereka, tapi Allah tahu siapa mereka. Tapi ternyata bahkan pusat peradaban Islam di Arab itu tidak merasa perlu membuat persenjataan yang canggih, karena bila perlu senjata tinggal pesan ke Amerika. Dan sayangnya pasokan senjata Amerika yang paling canggih dan terbaru selalu untuk Israel, yang sisanya baru untuk Arab. Maka kapan Arab akan berkuasa di tanahnya sendiri? Makanya Islam selalu mengingatkan hal-hal demikian untuk mengukur antara mafasid dan masalih, antara mudarat dengan manfaat. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Maka oleh para ulama melihat betapa kebutuhan untuk naik haji tersebut kondisinya sudah sangat mendesak, antrian sudah sangat panjang, tiba giliran untuk berangkat, tiba-tiba ada yang berhalangan mahramnya. Pertanyaannya, apakah istrinya boleh berangkat sendiri karena suami sudah meninggal ataupun mahram sudah meninggal? Tinggal diperhatikan lagi. Kalau suami baru meninggal belum selesai masa iddah, maka tidak boleh berangkat naik haji. Kenapa? Iddahnya 4 bulan 10 hari. Oh, ternyata sudah selesai masa iddah, ingin berangkat, tidak ada mahram, maka coba diperhatikan, adakah dalam kloter tersebut orang-orang perempuan yang bisa dipercaya untuk saling menjaga? Nah, maka dibuatlah fatwa tersebut sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itulah maka Allah Ta'ala mengingatkan kita betapa zaman ini mengajarkan sebelum dia berakhir sudah ada miniatur-miniatur dari Dajjal yang menipu kita. Kita tahu kesalahannya sangat nyata terpampang di depan mata, tetapi kita tidak melihat hal tersebut karena hanya faktor hati kita sudah dikunci mati oleh Allah Ta'ala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah telah kunci hati mereka, telinga mereka dan mata mereka. Mereka tidak melihat. Menjadi tanggung jawab orang-orang yang tahu untuk memberitahukan. Maka sekarang di zaman ketika orang yang berilmu sudah fardhu ain hukumnya untuk menyuarakan kebenaran. Dalam batas yang kita mampu, kalau bisa terang-terangan disampaikan terang-terangan, tetapi risikonya besar. Kalau tidak mampu terang-terangan, maka secara rahasia-rahasia. Kewajiban untuk saling mengingatkan. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nah, maka tidak zamannya lagi untuk berbasa-basi sekarang ini. Katakan yang benar itu adalah benar, yang salah itu adalah salah, tetapi semua diukur dan semua ditakar. Jangan mentang-mentang pemerintah itu melakukan kesalahan lalu secara lantang kita sampaikan di depan umum pemerintah salah dan kurang ajar. Karena dulu masa Harun Ar-Rasyid sudah ada ustadz yang ditegur. Masa Harun Ar-Rasyid, seorang ustadz baru turun gunung, kalau bahasa orang latihan silat, langsung datang ke istana Harun Ar-Rasyid. Terlihatlah atraksi permainan dan hiburan yang luar biasa melalaikan. Langsung beliau ini menuju ke ruangan ustadz utama, bertemu dengan raja. Harun Ar-Rasyid mempunyai sebuah kebijakan, siapapun yang terlihat berpenampilan seperti orang berilmu tidak diperiksa di pintu masuk istana. Silahkan orang berilmu itu keluar masuk. Maka karena penjaga melihat potongan orang ini berilmu, dipersilakan masuk. Sampai di hadapan raja, langsung ia jalankan jurus amar ma'ruf nahi mungkar. Wahai Amirul Mukminin, sungguh Anda sudah menyanyiakan waktu dan uang rakyat untuk dihambur-hamburkan demi sebuah permainan yang tidak ada manfaat sama sekali. Dimaki dengan kalimat yang kasar-kasar sekali.
Harun Ar-Rasyid tetap duduk di atas mahligainya sambil tersenyum melihat gaya Ustadz ini sampai habis bahan materi yang ditanyakan. Maka Harun Ar-Rasyid kemudian bersuara, "Wahai Ustadz, sudah selesaikah hajat Anda?" Katanya, "Sudah, saya sudah menyampaikan kebenaran." Bertanyalah Harun Ar-Rasyid, "Dalam pandangan Anda, Tuan Guru, apakah Anda lebih baik dari Musa ataukah lebih buruk? Atau apakah Anda lebih baik ataukah Musa lebih baik?" Ustadz ini menjawab, "Tentu saja Musa lebih baik dariku." Ditanya oleh Harun Ar-Rasyid, "Kenapa?" "Karena Musa adalah nabi dan aku manusia biasa." Ditambah pertanyaan kedua, "Lalu menurut Anda, apakah saya lebih buruk ataukah Fir'aun lebih buruk?" Ustadz ini menjawab, "Tentu Fir'aun lebih buruk." Ditanya oleh sang raja, "Kenapa?" "Karena Fir'aun mempersekutukan Allah Ta'ala dan Anda menyembah Allah Ta'ala." Maka saat itulah raja kemudian katakan, "Wahai Tuan Guru, bahkan Allah perintahkan kepada Musa yang lebih baik dari Anda untuk bertemu Fir'aun yang lebih buruk dari saya. Tapi bahasanya, wa qula lahu qawlan layyina, berbicaralah dengan lemah lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan ia mengambil peringatan atau ia takut." Lalu kenapa Anda yang tidak lebih baik dari Musa datang bertemu saya yang tidak lebih buruk dari Fir'aun, bicaranya kasar? Terdiam Ustadz ini, dipanggillah kepala dinas keuangannya, berikan uang kepada Ustadz ini untuk melanjutkan studi S3, belajar tentang ilmu adab, ilmu bagaimana untuk berkomunikasi. Makanya dalam dunia manusia yang penting adalah sentuhan komunikasi, orang merasa nyaman baru boleh berbicara. Ini kenal belum, main larang-larang saja. Timbul nanti pertanyaan, "Siapa Anda?" "Dalam tahu." Ini sangat menyakitkan. Udah capek kita berikan nasihat, di ujungnya ini, "Dalam tahu." "Anda siapa?" Ini sangat menyakitkan bagi orang yang paham. Maka pola komunikasi diterima dulu, angguk dile, angguk itu asik meruang, kata orang Aceh. Yang penting dia merasa sehati dan senasib dengan kita, barulah dari dalam kita tarik ia keluar kepada sebuah pemahaman, bukan langsung menyerang dari luar. Ini yang selama ini tidak kita praktekkan dengan baik. Yang dari Aswaja menyerang Wahabi, yang dari Wahabi menyerang Aswaja. Enggak pernah ketemu sama sekali. Saat kita coba menghubungkan dua kutub, dengan Aswaja kita bersahabat, dengan Wahabi kita bersahabat, muncullah mazhab yang ketiga, namanya Aswabi, semi Aswaja dan semi Wahabi. Padahal kita mencoba untuk menghubungkan dua kutub, ternyata di dua-duanya ditolak. Di Aswaja dicurigai, di Wahabi lebih dicurigai lagi. Maka ada pola komunikasi ini yang harus kita jalankan kembali, berikan contoh yang dekat-dekat dengan masyarakat agar mereka memulai dari hal-hal yang sederhana. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, jangan terlalu muluk-muluk berbicara akidah tinggi, mencari tahu di mana Allah, kalau untuk mengenal diri sendiri saja kita belum paham. Maka kita beribadat, kita menjaga diri dan keluarga dan lingkungan terdekat. Ibda binafsika summa biman ta'ulu, mulai dari dirimu dan dari orang-orang yang kepentingannya ada di dalam tanganmu. Maka insya Allah bila kita bergerak demikian rupa, semuanya akan menjadi baik. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, maka intinya pada malam ini, marilah kita hidupkan sunnah Rasulullah bahwa pada malam Jumat kita membaca surat Kahfi, hari Jumat kita membaca surat Kahfi. Karena selama ini kita membaca Yasin, tidak ada yang salah dari membaca Yasin, hanya bukan itu yang disuruh. Kita juga tidak sepakat dengan orang yang membidah-bidahkan baca Yasin malam Jumat. Hanya yang disuruh oleh Rasulullah adalah membaca surat Kahfi malam Jumat ataupun hari Jumat. Kapan baca Yasin? Kapan saja termasuk malam Jumat. Tapi jangan gara-gara baca Yasin tidak sempat baca surat Kahfi. Kalau sudah selesai surat Kahfi mau tambah Yasin silahkan. Mau baca Yasin dulu Al-Kahfi kemudian juga silahkan. Baca surat Al-Kahfi setengah, istirahat baca Yasin dulu kemudian surat Kahfi lagi juga silahkan. Yang penting jangan lupa, kata Rasulullah, hari Jumat dan malam Jumat terhitung dari terbenam matahari sore Kamis, itu adalah waktu untuk sunat membaca surat Al-Kahfi yang khasiatnya di akhir zaman nanti insya Allah akan membantu kita selamat dari godaan Al-Masih Ad-Dajjal. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian sekedar pengantar kajian kita di malam yang berbahagia ini. Karena sudah berkumandang azan Isya, saya padakan dulu uraiannya. Dan ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat
donya akhirat. Ile tanyo benar, pamai tanyo benar, gure tanyo benar, ngak selamat donya akhirat.